Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Mari belajar Arab Melayu. Kali ini kita akan belajar bagaimana menulis kata berimbuhan. Cara penulisan kata berimbuhan. Yang pertama, penulisan awalan dan kata depan. Awalan dan kata depan tidak bersaksi. Di hanya ditulis D saja. Ber hanya ditulis B dan R. Me hanya ditulis M saja. Jika dimasukkan ke dalam kata, akan menjadi makan, akan menjadi dimakan. Di hanya ditulis D saja. Jalan menjadi berjalan. Ber hanya ditulis B dan R saja. Jala, jala diberi imbuhan me akan menjadi menjala. Penulisan awalan dan kata depan ini akan mengubah saksi. Contoh jala. Jala adalah kata yang memakai hukum darah lawang. Ketika diberi imbuhan me, hukum darah lawangnya tidak berlaku lagi. Bunyi ja terletak pada suku kedua dari belakang. Maka ja yang ditulis alifnya, sedangkan la tidak pakai alif lagi. Yang kedua, penulisan akhiran. Akhiran an, apabila suku terakhir tertutup, ditulis dengan n saja. Contoh, makan. Kan adalah suku tertutup. Apabila diberi imbuhan an, menjadi makanan. Maka nan menjadi suku kata tertutup dan huruf a-nya tidak ditulis. Jalan diberi akhiran an menjadi jalanan. Maka nan adalah suku tertutup. Maka yang ditulis hanya n-nya saja. Yang B, akhiran an apabila suku terakhir terbuka ditulis dengan hamzah dan n. Kata menjadi berkata. Kemudian menjadi perkataan. Pada perkataan terjadi pertemuan dua buah vokal. Vokal di suku kata ta dan suku kata an. Maka untuk suku kata yang terakhir, huruf a-nya diganti dengan hamzah. Cari menjadi mencari dan menjadi pencarian. Maka an di sini adalah ditulis dengan hamzah dan n. Kata ganti ku, mu, nya. Penulisan kata ganti mengubah saksi a pada suku kata kedua dari belakang. Baju. Baju adalah kata bersuku dua. Suku kedua dari belakangnya adalah ba pakai alif. Menjadi bajuku. Ba menjadi suku ketiga dari belakang, maka suku ketiga tidak ditulis a-nya. Kaki. Ka adalah suku kedua dari belakang, ka ditulis a-nya. Setelah diberi kata ganti kakiku, ka menjadi suku ketiga dari belakang, maka ka tidak ditulis. Siku, bunyi i dan u selalu ditulis. Apabila diberi kata ganti siku, penulisannya tidak berubah karena semua bunyi i dan bunyi u selalu ditulis. 4. Penulisan partikel lah, kah, pun. Penulisan partikel tidak mengubah saksi kata dasar karena partikel hanya menempel pada kata dasar dan tidak dihitung menjadi kata. Contoh, sama. Sama adalah kata bersuku dua. Ditulis kata dasarnya, kemudian apabila diberi kah, tinggal ditempel di belakangnya. Saksinya tetap tidak berubah. Sa tetap pakai alif, ma tidak pakai a, lalu ditempel kah di belakangnya. Mana. Bagaimana penulisan mana?
tetap seperti itu, tinggal ditambah kah di belakangnya. Sapu. Sapu ditulis seperti kata dasarnya, ditempel pun di belakangnya. Mudah-mudahan penjelasan tadi membuat kamu lebih mengerti tentang pelajaran menulis Arab Melayu. Coba berlatih agar pemahaman kamu lebih mantap. Demikianlah penjelasan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.